Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang sedikit perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Namun sebelum itu saya ingin berikan klarifikasi bahwasanya video ini tidak bertujuan untuk membandingkan mana yang lebih baik dan mana yang tidak lebih baik, akan tapi hanya untuk sebagai ilmu pengetahuan bahwasanya terdapat perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia dari beberapa aspek. Oke, langsung saja, ini dia videonya. Oke teman-teman, jadi selama saya di sini sekitar 1 bulan lebih, saya mempelajari bahasa Malaysia sedikit demi sedikit, menganalisa apa yang kemudian perbedaan yang mencolok antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Walaupun terkesan agak sama, tetapi ada beberapa hal yang menjadi perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Oke, langsung saja teman-teman. Dari aspek yang pertama yang membedakan antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia adalah dari aspek grammar. Kalau kita lihat, ketika kita ingin menanyakan nama di dalam bahasa Indonesia, kita mengatakan siapa namamu. Akan tetapi di dalam bahasa Malaysia tidak menggunakan kata tanya siapa, tapi menggunakan kata apa. Apa nama atau apa nama, seperti itu. Jadi ternyata apa nama ini kalau kita lihat dari aspek grammarnya lebih kepada grammar yang digunakan oleh bahasa Inggris atau grammar dalam bahasa Inggris. Seperti what is your name? What's your name? Menggunakan kata what artinya apa. Dan kalau kita lihat, ternyata Malaysia dulu dijajah oleh Inggris dan diberikan kemerdekaan oleh Inggris juga. Itulah mungkin salah satu sebabnya kenapa bahasa Malaysia salah satunya menggunakan grammar yang merujuk kepada grammar bahasa Inggris tadi. Misalnya salah satunya adalah apa nama awak, atau dia tidak menggunakan siapa nama, yang seperti itu. Jadi what is your name? Apa nama? Apa bukan siapa. Itu perbedaan dari segi grammar. Kemudian yang kedua, dari aspek atau segi bagaimana bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia menyerap bahasa asing. Seperti kalau dalam konteks ini adalah bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, kita tahu bahwasanya sebagian besar dari kata-kata yang diserap di bahasa Inggris yang berakhiran shen atau shen, ya, seperti information, immigration, seperti itu. Kata shen atau sound shen di akhir kata tersebut diganti menjadi si, imigrasi, informasi, kualifikasi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya qualification, jadi shen-nya diganti jadi si. Nah, sedangkan di dalam bahasa Melayu, cara dia menyerap bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris, adalah sesuai dengan pronunciation atau pengucapan yang dia dengar. Jadi penulisannya juga sesuai dengan pronunciation yang dia dengar. Saya kasih contoh, misalnya bank agent dalam bahasa Inggris atau agen bank. Di dalam bahasa Malaysia, agent ditulis dengan agent. Nah, itu dia cara menyerapnya. Agent, dia juga sebut agent sebagai agent. Agent di dalam bahasa Inggris dia serap pronunciation-nya. Dia tulis juga tulisannya atau spellingnya agent. Kemudian contoh yang kedua adalah immigration. Immigration sesuai dengan pronunciation yang mereka tulis di sini. Jadi spellingnya immigration. Kemudian yang agak lucu menarik adalah kata burger. Burger dalam bahasa Inggris atau hamburger diserap ke dalam bahasa Melayu atau bahasa Malaysia burger. Burger. Jadi itu dia. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan burger, biasa burger, sesuai dengan tulisannya, kan tapi tidak terlalu terpengaruhi dengan pronunciation-nya. Kemudian contoh yang lain adalah lesson. Lesson atau license, sebenarnya license atau surat izin. Misal driving license.
surat izin mengemudi atau license untuk tanah dan lain sebagainya. Kemudian ada bicycle. Nah, ada bicycle, sebenarnya pronunciation-nya adalah bicycle. Bicycle di dalam bahasa Inggris. Kalau kita kan sepeda. Kalau di Melayu itu atau bahasa Malaysia itu disebut bicycle. Karena pronunciation dalam bahasa Inggrisnya adalah bicycle sebenarnya, bicycle, cuma saya nggak tahu jadi bicycle. Oke, jadi itu dari aspek bagaimana bahasa Indonesia menyerap bahasa asing dan bagaimana bahasa Malaysia menyerap bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris. Kemudian dari aspek yang ketiga, kita bisa lihat walaupun ada beberapa kata di dalam bahasa Indonesia yang sama, akan tetapi di Malaysia diartikan berbeda ataupun sebaliknya. Oke, misalnya pusing di dalam bahasa Malaysia itu artinya berputar-putar atau berputar. Karena tapi di dalam bahasa Indonesia kita artikan pusing sebagai sakit kepala. Ya, suatu penyakit lah, penyakit ringan. Jadi kalau kita misalnya dari Indonesia ke sini tiba-tiba mendengar bahasa Malaysia pusing-pusing, kalau kita tidak tahu juga arti pusing, maka itu akan terjadi kesalahpahaman, bisa jadi seperti itu. Kemudian ada kata yang sama juga seperti duduk. Duduk di bahasa Malaysia, terutama misalnya di Terengganu, artinya tinggal. Kemana awak duduk? Nah, seperti itu. Di mana kamu tinggal artinya duduk. Jadi duduk yang misalnya duduk sit down atau duduk di Indonesia artinya duduk adalah duduk biasa. Jadi bukan tinggal. Kalau di Terengganu atau bahasa Malaysia itu bisa juga berarti tinggal, di mana kemana awak duduk, seperti itu. Jadi beda ya. Walaupun ada juga di Kuala Lumpur, kalau nggak salah katanya orang Malaysia itu tinggal juga bisa berarti tinggal, bisa juga menggunakan kata duduk untuk tinggal. Kemudian kata boleh di Indonesia artinya boleh atau bisa kan, tapi kalau di Melayu boleh artinya dapatkah, boleh saya minum misalnya, seperti itu. Dapatkah saya minum, seperti itu. Jadi kalau di Indonesia kan boleh bisa berarti dua, bisa dan boleh. Kalau di Malaysia itu kalau kita mengatakan bisakah, bisa saya makan, itu artinya bisa artinya racun itu. Jadi sedikit perbedaan. Nah, hal yang menarik yang pernah saya alami adalah penggunaan kata buang. Buang di sini bisa berarti cabut. Misalnya buang charger, cabut charger. Makanya dulu ketika saya pertama kali ke perpus, ada tiba-tiba orang Malaysia yang agak lucu sih ceritanya. Kan waktu itu saya ngecas, dia tiba-tiba mengatakan boleh buang charger awak kejap, dia bilang boleh buang. Kan saya nggak paham tuh, buang kok dia mau buang charger saya, seperti itu. Jadi tapi akhirnya saya coba pahami karena saya sedang ngecas saat itu, cas laptop, dan dia bilang charger, ya saya coba pahami, saya cabut, ternyata cabut artinya buang. Nah itu cabut, kalau kita di sana buang itu artinya ya melempar sesuatu, artinya mungkin karena kita sudah tidak butuhkan. Nah kemudian dari segi singkatan, ada beberapa singkatan juga yang digunakan di bahasa Indonesia dan Malaysia. Salah satu contohnya adalah ketika kita ingin mengatakan RM1, di sini bisa kita singkat menjadi singgi. Di Indonesia juga ketika menggunakan 100, kita tidak menggunakan 100 tapi 100. Nah, atau 1.000 jadi 1.000. Nah seperti itu. Jadi singkatan-singkatan itu memang ada ya teman-teman. Oke, mungkin sekian beberapa observasi saya atau analisa saya terkait dengan perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Semoga teman-teman bisa dapat pelajaran. Bagi yang berpuasa, semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.